Beberapa waktu kemarin saya mencoba untuk bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh ulama, begitu juga tokoh-tokoh nasional, begitu juga bertemu dengan mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, dan juga bertemu dengan Bapak Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto, juga Bapak Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus, juga Pak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir, ada Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, dan beberapa yang lain saya nggak hafal namanya. Saya masih ingat apa yang jawaban Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya, kalau sudah kita dihadapkan oleh fitnah-fitnah akhir zaman, ulama yang mana yang patut kita jadikan sebagai pijakan, sebagai rujukan? Kata Imam Syafi'i, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Kalau di Riau ini ya Ustadz bukan baru ya, Ustadz Abdul Somad ya, bukan baru ya, bukan baru ini ya. Dalam tingkat nasional ada Habib Rizik Syihab, ini yang ulama-ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir sama golongan munafik. Ini alhamdulillah malah Ustadz Abdul Somad yang ke Malang, alhamdulillah. Jadi saya nggak ke rumah beliau, malah Ustadz Abdul Somad yang datang ke Malang, alhamdulillah. Jadi beberapa tokoh-tokoh ulama. Kesimpulan dari silaturahmi saya dengan tokoh-tokoh ulama dan beberapa jenderal-jenderal purnawirawan ini tadi, ternyata Indonesia itu penguatnya itu ada dua pilar. Ada dua pilar yang menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama TNI, yang kedua adalah umat Islam. Sempat jadi semacam pertanyaan yang sangat-sangat mendasar, kenapa TNI diam ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Akhirnya saya dapat jawaban, ini dampak daripada umat Islam buta politik, sehingga mereka yang menguasai dan bahkan yang mengatur seluruh polisi kebijakan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya benar-benar dengan begitu mudah TNI dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah sospol. TNI wajib kembali ke barak. Ini Pak. Sehingga akhirnya ketika saya bertemu dengan mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, beliau memberikan penegasan benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Ini benteng terakhir ya. Dari silaturahmi yang saya lakukan itu, ternyata sekarang di Indonesia ini ada 3 peperangan. Nah, kita kalangan sipil ini kan tidak tahu apa perang apa, tapi dari kalangan militer ini sudah terjadi peperangan. Nah, kita kan tenan-tenan saja. Baik. Jadi ternyata perang yang pertama yaitu perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya perang nirmiliter, non militer, tapi daya rusaknya luar biasa, semua lini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi kita lihat cengkeraman imperialisme Cina luar biasa dengan proyek One Belt One Road. Dia menjangkau 65 negara dan 70% populasi dunia. Dan strategi Cina itu menggunakan strategi one country two system, satu negara dua sistem, kolaborasi. Baik. Ini yang kita saksikan.
Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, benar-benar ini luar biasa perang asimetris. Kemudian yang kedua yaitu proxy war, perang boneka. Jadi ternyata untuk mencengkeram Indonesia cukup dengan boneka, tanpa berpayah-payah. Sehingga dari beberapa jalinan silaturahmi ini saya katakan ternyata pengkhianat bangsa dengan penyelamat bangsa itu lebih banyak pengkhianat bangsa ini. Kemudian perang yang ketiga itu neo-cortex war, perang narasi. Kalau dulu masih awal-awal mereka tahu untuk mencengkeram Indonesia, lemahkan dulu umat Islam. Karena pilarnya itu TNI sudah kena, TNI sudah dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Tinggal umat Islam. Bagaimana strateginya? Yaitu yang pertama lewat stigma radikal. Jadi stigma radikal ini hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam di Indonesia ini musuh number one. Ini. Nah selama ini kan kita umat Islam begitu mau menguat radikal. Ternyata sekarang semua sudah paham. Ternyata yang selama ini menuduh radikal, ternyata mereka yang merusak negara, bukan umat Islam. Ternyata mereka yang menuduh umat Islam ini yang menghancurkan negara. Sehingga sekarang umat Islam semakin cerdas. Ini semakin cerdas. Nah sekarang bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya setelah dengan stigma radikal itu sudah mulai gagal. Sekarang pakai strategi divide et impera, adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun untuk adu domba sesama kaum muslimin.